Aku mengunci mata Ineke dengan melekatkan tatapan. Wanita itu terus berusaha mengalihkan pandangan. Sementara warna wajahnya kian merona. Aku serius, calon istriku itu adalah Ineke Prameswari Sedadiningrat. Posisi tanganku masih menahan pintu mobil hingga Ineke tak mungkin masuk ke dalamnya. Jarak di antara kami terlalu dekat sampai-sampai deru napasnya terasa di wajahku. Hangat dan menderu. Kurasa jantungnya lebih kencang berdetak dari jantungku. Mungkin kini sudah seperti tabuhan genderang perang. Maaf, saya mau pulang. Posisi Anda menghalangi saya masuk, maaf. Aku tersadar kini kalau posisi kami sudah tak aman. Untuk itu kutarik tangan yang ditempelkan pada pintu mobil, lalu badan digeser hingga jalan masuk terbuka. Aku akan ke rumahmu untuk melamar. Insya Allah besok. Ineke tak berani lagi menatapku. Ketika jalan masuk terbuka, gadis itu langsung mengambil kesempatan. Kini, ia sudah ada di dalamnya. Aku tetap berdiri di sini meski mobil yang dikemudikan Ineke telah hilang dari pandangan. Aku masih ingin menikmati bayangan wanita yang telah kutulis namanya sebagai pendamping hidup hingga raga bercerai dari nyawa. Kalau memang sudah cocok, jangan ditunda-tunda, Arya. Segera saja lamar. Ibunda takkan mempermasalahkan pilihanmu kali ini. Silakan jika wanita tersebut kamu cintai. Aku terharu mendengar ungkapan ibunda saat kami membahas Ineke. Meski masih kaku, beliau sudah banyak berubah. Saat ini tak lagi memperlakukanku seperti robot. Ibunda sudah jarang ikut campur dan mengomentari urusan pribadku. Ia banyak menahan diri dari hal-hal yang sekiranya akan menyakiti putra tercintanya ini. Saat ini, ibunda lebih banyak menghabiskan waktunya membaca, merajut, atau melukis. Mungkin itu caranya mengusir kebosanan saat Farhan sedang tak di sini. Tubuhnya juga sudah tak setangguh dulu sebab faktor usia hingga sudah jarang aktivitas di luar rumah. Benar, Arya, kami ingin mendengar berita baik kapan harus datang melamarnya. Ayah ingin segera punya banyak cucu supaya hidup tak sepi begini. Aku membalas harapan mereka dengan senyuman. Sepasang suami istri itu memang kasihan hidupnya, kesepian. Punya cucu satu tak bisa mencandai tiap hari. Aku bisa merasakan itu. Semoga perasaanku pada Ineke akan berbalas dengan penerimaan. Aku tak mau lagi berputar-putar mencari jodoh ketiga. Dan, sangat berharap inilah yang terakhir. Hari ini aku memantapkan diri untuk melamar Ineke. Soal diterima atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting usaha seoptimal mungkin. Untuk menenangkan diri aku tak henti melafazkan zikir. Kadang mengelus dada yang sering gaduh. Juga harus menghela napas berkali-kali agar menjadi lapang. Semoga hati Ineke dicondongkan untuk menerima lamaran ini, ibunda tunggu kabar baiknya. Aku mencium kening wanita yang telah merawat diri ini sejak bayi. Meski bukan ibu kandung, ia meluberkan cinta kasih layaknya aku lahir dari rahimnya. Selepas pamitan, aku langsung tancap gas menuju rumah Ineke. Ini tidak mendadak sebab semalam sudah memberi pesan padanya bahwa aku akan datang. Wanita itu hanya membalas bahwa dirinya ada di rumah. Bagiku itu adalah kode akan sebuah kesediaan dikunjungi. Bahkan bisa jadi lebih jauh dari itu. Ia pun menginginkanku jadi pendampingnya pengalaman hidup dengan dua wanita mengajarkanku lebih peka pada mereka. Makhluk berjenis perempuan memang perasa sekaligus pemalu. Mereka kebanyakan akan menyembunyikan perasaan sebab malu. Kadang hanya memberi kode yang mengarah pada rasa itu. Maka kamilah sebagai lelaki yang harus memahami artinya. Lalu menindaklanjuti dengan aksi nyata. Aku sampai di rumah Ineke pukul 10 pagi. Sesuai dugaan di sana aku disambut semeringah oleh orang tuanya. Pastilah sudah paham tujuan kedatangan. Terlihat sekali mereka berharap anaknya segera naik pelaminan. Ineke menyambutku dengan raut amat cerah. Namun, ia tak berani beradu tatap, bahkan sering menunduk. Rona merah di wajahnya jangan ditanya.
sudah menyebar kemana-mana. Dan, itu menambah keelokan paras sang putri. Aku menyapanya dengan sedikit bergetar. Payah juga ternyata tak bisa sempurna mengendalikan diri. Tetap saja ada grogi. Padahal inginnya tampil sempurna sebagai pria pemberani. Kami mengawali pembicaraan dengan hal-hal ringan. Dengan begini, Ineke bisa meredakan kegugupan. Apalagi ada sedikit candaan. Sebenarnya aku tak sabar ingin mengatakan tujuan utama kedatangan, tapi ditahan agar suasananya pas dulu. Takutnya kalau langsung serang, Ineke malah lari. Boleh lama ya bertamunya. Kulempar pancingan sebelum masuk bahasan inti. Dan, Ineke sepertinya sadar bahwa ini jalan pembuka menuju percakapan utama. Silakan kalau tidak bosan. Saya tidak akan bosan bicara dengan kamu, senang malah. Sampai malam pun siap. Ineke mengulum senyuman sambil tertunduk malu-malu. Bibirnya menjadi basah sebab selalu dikulum begitu. Tangan Ineke mulai ditautkan. Aku bisa menangkap mulai ada getaran. Untung saja tak refleks meraihnya. Izinkan saya bicara sesuatu yang serius. Ini tentang menindaklanjuti ucapan di lahan proyek itu. Saya tidak bermain-main dengan ucapan tersebut. Saya serius ingin menikah dengan kamu. Ineke. Kusampaikan dengan lancar apa yang telah dirangkai tadi malam. Tak ada satu kalimat pun terlewat. Tangan Ineke semakin bergetar. Di keningnya mulai muncul keringat. Terlihat sekali kondisi gadis ini tak karuan. Mungkin jantungnya sedang bergoyang sekarang. Saya sadar bukan lelaki sempurna yang bisa menjamin kehidupan sempurna. Saya hanya lelaki biasa yang akan berupaya untuk luar biasa di sisimu. Ineke, maukah menikah dengan lelaki biasa ini? Ineke mengangkat wajahnya hingga sekarang pandangan kami bertemu. Bola mata itu bergerak-gerak hingga akhirnya berhenti di garis sejajar dengan netra ini. Dalam tatap, kami seolah dapat merasakan isi hati satu sama lain. Di dalam sana ada tunas cinta yang baru hadir. Jika terus dipupuk, akan tumbuh jadi pohon kasih sayang yang kokoh dan tak lekang dimakan zaman. Terima kasih atas kepercayaan Mas Arya menjadikan saya wanita pilihan hati. Namun, jantungku langsung terhentak ketika kata namun terucap. Ada yang menciut kemudian, yaitu nyali. Seolah-olah Ineke akan menolak lamaran ini. Saya butuh waktu untuk mengambil keputusan. Aku hampir lompat mendengar kelanjutan ucapannya. Prasangka menyesatkan itu salah. Ineke tidak menolak, ia hanya minta waktu untuk menjawab. Aku bisa lega sebab harapan itu masih ada. Tentu saja, berapa lama pun itu, saya akan setia menunggu. Tapi kalau bisa, jangan lama-lama. Aku tertawa pelan sebab merasa lucu akan ucapan sendiri. Sementara Ineke tersenyum seklias. Manis sekali senyuman itu. Insya Allah ayah dan ibu sudah siap datang melamar. Semoga saya memang diberi kesempatan untuk menjadi pengantinmu. Kebahagiaanku tak terkira kala Ineke menyatakan bersedia menerima lamaran. Ingin lompat dan teriak-teriak saking gembira. Namun, aku tahu diri ini di mana. Bisa-bisa ibunda langsung menasehati harus menjaga citra keningratan. Tak boleh bersikap urakan apalagi barbar. Baiklah, Bun. Baik juga ajarannya bahwa kita harus senantiasa menjaga kesopanan dimanapun pada siapapun. Namun, kekurangannya terlalu kaku hingga terkesan berat dijalankan. Anehnya pada Farhan, ibunda tidak berkutil. Mau anak itu lompat-lompat, naik turun tangga berulang-ulang bahkan berlari mengitari rumah dibiarkan saja. Katanya masih kecil jadi wajar. Seingatku, waktu kecil banyak sekali aturan. Jangankan berlari-lari, jalan cepat saja ditegur. Itu, sih namanya tak adil. Rangga memang lebih berpengaruh pada karakter Farhan. Pria yang berpikir lebih luas itu tak kaku menerapkan aturan keningratan. Dia lebih modern, tapi tetap beradab dan berilmu. Rancangan pernikahan diserahkan pada keluarga Ineke.
Ibunda pun tak keberatan sebab memang kebiasaannya akan diurus keluarga perempuan. Kami bertugas mengucurkan dana yang jumlahnya fantastis. Ketika aku coba memberi saran nikahnya sederhana saja, ibunda langsung melotot. Katanya untuk apa banyak uang kalau tak digunakan? Ya, sudah aku mengalah. Terserah yang penting mereka bahagia. Lebih baik aku fokus mendekatkan diri pada Ineke lebih jauh. Caranya dengan sering mengirim pesan, menelpon, ngobrol di lahan proyek juga berkunjung ke rumahnya. Rentang waktu untuk saling mengenal lebih jauh hanya 1 bulan. Untuk itu aku sengaja memperkuat interaksi dengannya. Pernikahan pun tiba, aku dan Ineke disandingkan bagai raja dan ratu sejagat. Keserasian kami mengundang decik kekaguman para undangan. Bertaburanlah puja-puji untiup pengantin batu. Selamat, ya, Kak Arya. Semoga samawa hingga surga. Tulus, Anjani mantan istri keduaku melantunkan doa dan mengucap selamat. Ibu dari anakku itu bahkan sempat meneteskan air mata. Wanita yang pernah kusakiti itu memiliki kebeningan hati tak tertandingi. Seolah-olah kezalimanku di masa lalu telah lepas dari ingatannya. Aku pun sama, mendoakan Anjani dan keluarganya sekarang agar bahagia selalu. Doa yang sama untuk kalian. Semoga kelahirannya lancar, Mbah, jawab Ineke setelah aku selesai bicara. Selepas Anjani dan Rangga turun dari pelaminan, datanglah Alisa dan suaminya. Jika tak salah itu adalah suami keempatnya. Semoga ini yang terakhir. Kasihan kalau terus gagal di tengah jalan. Selamat, Arya, Ineke. Semoga bahagia, ucap Alisa. Meski sikapnya belum bersahabat, aku yakin di hatinya telah tumbuh maaf atas masa lalu. Kesediaannya hadir di sini adalah bukti tak terbantahkan dari dugaan itu. Sikap Alisa yang keras tak memungkinkan ia mau bersusah payah datang ke sini. Pasti ada alasan kuat hingga mantan istri pertamaku mau datang. Apalagi kalau bukan keikhlasan. Terima kasih, Alisa. Doa yang sama untukmu. Semoga kalian bahagia selamanya. Aku mencoba tersenyum padanya. Senyum tanda perdamaian. Tak masalah, Alisa tak membalasnya. Toh, aku hanya ingin ia memahami bahwa masa lalu itu mari kita kubur dalam-dalam. Tugas kita sekarang adalah saling memaafkan, melapangkan dan mengikhlaskan. Pada masa lalu, kita ambil pelajaran. Pada masa kini berjuanglah dengan sebaik mungkin. Sedang pada masa depan kita torehkan cita-cita terbaik hingga mampu terukir dalam kancah peradaban. Maaf terlalu lama nunggunya, ya. Terima kasih pada yang sudah setia mengikuti.